Thank God, it's Sunday. Welcome back to TGIS. Thanks God, it's Sunday. Oke, TGIS adalah salah satu program dari Sunday Indonesia di mana kita ngobrolin hal-hal soal finansial, gaya hidup, dan insurtech untuk semua kalangan, anak muda, Gen Z, Gen Alpha, dan semua orang. Oke, masih sama aku, Lufdi, sebagai hostnya di sini, di kantor kita. Oke, kita akan bahas soal financial planning untuk pengantin baru. Pengantin baru gitu kan. Makanya kita ngundang teman kita yang memang baru menikah sekitar 2 tahunan. 2 tahun ya, Dim ya? Iya, betul. Ya, pernikahan masih baik-baik aja kan? Baik. Oh iya. ya, baik. Istri saya nonton, Mas. Iya, iya. Makanya itu percaya jebakan kan? Oke, kita akan ngobrol sama Dimas. Dimas ini videographer di Sunday. Dim bisa ceritain nggak di Sunday kerjanya ngapain aja? Oke, halo semuanya, saya Dimas. Saya tuh videographer dan video editor yang kerja di Departemen Marketing di Sunday Indonesia. Kerjaan saya sebenarnya bikin video kayak gini, bikin konten kayak gini. Cuman kebetulan saya jadi narasumber dan saya percayain teman saya di belakang kamera situ. Gitu kurang Jadi lebih. kalau studio yang kali ini agak goyang-goyang, salahnya di depan Nah, itu. iya. Contohnya lagi senyum tuh kan, sok-sok cute banget kan. Oke, Dimas nikah berarti udah 2 tahun ya? Betul, Mas. Masih baik-baik aja kan ya? Masih baik-baik Iya. aja. Bagus, Mas. Going strong, Mas. Ya, 2 kali gue coba menjebak gak bisa ternyata. Emang kita harus hati-hati kan. Oke, gimana sih kan sebagai pengantin baru, gimana sih ceritanya dulu sampai nikah gitu? Jadi sebenarnya itu saya dan istri memang sudah kenal dari 2012, pacaran dari 2012, pertengahan 2012, terus akhirnya memutuskan untuk nikah 2021. Dan kami menikah itu sebenarnya agak anomali sih, Mas, karena kan kalau kita ingat 2020, 2021 tuh lagi parah-parahnya Lagi pandemi, lagi COVID. Dan 2021 yang kita pilih sebagai tanggal nikahan kita itu bukan weekend, weekday. Terus dan kita nggak tahu pas karena kita pilih tanggal ya, Mas. Waktu itu kita nggak tahu karena tahu-tahu itu saya tanggal 6 Mei, by the way. 6 Mei itu adalah hari pertama Lebaran. Dan waktu itu pas kita nikah dan kebetulan kita nikah di luar kota, tiba-tiba karena keluar kota dan harus di hari H itu orang tua pulang harusnya, malah penerbangan yang kita udah beli batal semua. Luar kota tuh di mana sih? Di Bali, Mas. Waktu Catat itu. ya, di Bali, luar kota aja ya. Iya. Nah, kenapa bisa di Bali itu tadinya rencananya di Jakarta. Tapi istri tiba-tiba, gimana kalau di Bali? Karena kan waktu itu semuanya lagi banding harga ya, karena sepi dan pandemi juga gitu. Jadi kita iseng-iseng lah coba dan ternyata di compare tuh harganya kurang lebih sama. Akhirnya 2020 akhir tuh kita coba survei, dan bener, terus harganya tuh murah. Jadi ya kalau bisa dibilang emang nikah pandemi dan memanfaatkan momentum ya bener banget. Jadi bisa kesampaian bisa nikah di Bali gitu. Jadi memang waktu itu lagi murah-murahnya ya di Bali ya? Betul sekali, memanfaatkan momentum. Ya memang, kapan lagi Bali bisa murah gitu kan? Jadi, kalau teman-teman lihat kenapa Dimas ngobrolnya tuh sangat hati-hati, karena istrinya nonton. Jadi harus hati-hati ya, ini masalah ada bos yang lebih penting di rumah gitu daripada di sini. Gitu. Nikah ini kan penting ya, dan kita bisa mempersiapkannya kayak lebih lama gitu. Nah, tapi kamu kan, di case kamu itu kan kamu place-nya aja, venue-nya kamu ganti. Nah, sebenarnya hal-hal apa aja sih yang kamu siapin sebelum menikah itu? Sebenarnya balik lagi, saya dan istri itu udah mikir kalau kita bakal bikin nikahan yang intimate gitu. Pertama karena memungkinkan banget untuk intimate, bukan karena ya selain kita mau hemat juga ya, tapi memang saat itu kan emang nggak bisa undang banyak orang gitu. Jadi kita mikir kayak pax-nya juga kecil dan harganya juga lagi murah. Dari situ kita udah kira-kira lah, karena sebelum ke Bali kan emang pergi ke Jakarta dan ke beberapa venue dan komparasi ya beberapa harga, dan sebenarnya yang kita kagetnya itu harga di Jakarta outdoor dengan yang di Bali hampir sama itu gitu. hampir sama gitu. Jadi kurang lebih kayak ya udah sekalian di Bali aja gitu. Kenapa pindah itu tidak jadi hasil ya gara-gara itu.
sebenarnya kurang lebih variabel harganya yang kita tentukan di awal gitu. Oh, kita sepakatnya nikahnya segini aja nih dengan segini pax aja. Yang intimate kurang lebih sama. Jadi ya tinggal switch aja gitu. Kalau emang pasca pandemi itu kan kita punya tren nikah tuh berganti ya. Kalau dulu kan Iya. kita maunya besar-besaran, orang banyak. Sekarang tuh orang mau intimate wedding cuma 100 orang, terus ada Betul. lagi yang mau nikah di KUA aja Ya, gitu. betul. Karena sepertinya ada pergeseran generasi, kalau generasi yang lebih muda tuh, kayak kita ya, muda kan. Betul. Itu nggak tahu penting banyak orang datang Ya, ke pernikahan kita. betul. Karena bikin kita berdiri lama kan. Betul. Satu itu berdiri lama, kedua ngabisin duit kan. Kalau convert to angpau yang lebih banyak, kenapa enggak? Tapi Kan tidak belum mungkin. tentu. Tidak Ya. mungkin modal tuh kembali gitu kan. Betul. Jadi emang nikah tuh jual rugi gitu. Betul. Jangan ditiru pemikiran ini teman-teman. Enggak, tapi memang secara keuangan will give more Iya, ya. betul. Dan kadang-kadang kan kalau generasi sekarang kan mikirnya buat apa nikah mahal-mahal, karena setelah nikah kita kan itu cuma Iya, sehari kan, setelah itu kita harus hidup tiap harinya Betul. bersama. Itu Nah, juga yang jadi keputusan finansial kita berdua. Jadi saya itu dan istri milih untuk berangkat tanggal 4 and then nikahnya di tanggal 6 hari Kamis untuk menghindari harga ini ya, harga weekend gitu. Jadi di situ juga mungkin dapat murah dan emang memutuskan untuk nggak ada resepsi. Toh kan emang orang nggak ada yang datang ya. Terus kita di Bali, keluarga banyak juga tersebar di nggak ada di sebagian besar di Jakarta, ada juga yang di Flores. Istri saya itu keluarganya ada yang juga di Jogja, jadi tersebar dan belum tentu bisa datang di kondisi saat itu. Jadi emang kita mikir ya udahlah, habis pemberkatan karena saya kan Nasrani ya, jadi habis pemberkatan, udah yang datang kita kasih nasi box and then pulang ke hotel. semoga itu bisa terjadi lagi di tahun-tahun ini ya. Bukan pandeminya kan? Mas? Iya, bukan. Murahnya ya, Iya, murahnya. murahnya, betul. Karena emang salah satu problem untuk generasi milenial ke bawah itu kan yang lebih muda, satu ya biaya pernikahan yang mahal, lalu ada biaya beli rumah yang sangat mahal kan. Iya. Harga rumah itu kan kadang-kadang ya cukup lah ya, menguras. Iya, betul. Nah, sebelum menikah nih, Dim, sebagai pengantin baru tuh ada nggak tujuan apa kayak target-target finansial yang kamu mau susun sama istri kamu sama pasangan kayak untuk short term, untuk long termnya itu gimana? Oke, jadi sebelum nikah itu memang kita kebetulan emang karena saya dari Nasrani itu sebelumnya ada kursus menikah dulu. Kursus menikah itu sebenarnya bukan cuman kecocokan chemistry tapi membahas semuanya sampai finansial. Tujuannya apa? Jadi tujuannya karena kan ngomongin finansial ya. Kita sebenarnya selama apapun kita kenal sama pasangan kita belum tentu kita tahu sampai seluk-beluknya. Tuh. Sampai Tiap mungkin hari, urusan hari, dompet ya gitu kan? kan. Nah, jadi Tiap hari selalu ada kejutan kan ya? betul sekali, ya betul sekali. Tiap hari ada kejutan baru itu. Nah, di situ juga dari gereja memfasilitasi untuk kita terbuka satu sama lain soal finansial. Jadi yang cowok dan cewek gitu diminta untuk terbuka aja. Kira-kira ada utang berapa, kira-kira kekayaannya berapa, so that kira-kira juga ke depannya kalau nanti pasangan ini membina rumah tangga, udah tahu tuh si cewek udah tahu kondisi finansial cowok kayak gimana dan begitu juga sebaliknya. Jadi nggak ada tiba-tiba udah nikah dan karena kita Nasrani jadi kita mikirnya untuk tidak ada kata perceraian ya, gitu jadinya takutnya itu yang membuat keretakan-keretakan kecil. Saya gitu kan, karena wah aku kira kamu kaya, ternyata tidak gitu kan. Terus sebaliknya kan aku kira kamu punya warisan banyak, ternyata tidak. Nah, itu yang diluruskan sebelum menikah. Gitu. Habis itu jadi kalau ngomongin finansial udah kayak gitu, kalau target-targetnya ya pasti kalau kita berdua waktu itu kepengen punya rumah dulu. Gitu. Kenapa sih rumah? Kenapa rumah? Karena kita lihat kalau harganya rumah itu bukan aset yang depresiasi. Jadi aset yang kira-kira harganya bakal naik terus. Gitu. Sama seperti logam mulia atau kayak perhiasan atau yang lainnya ya. Dan kalau misalnya kita acquire rumah itu bisa jadi aset gitu.
ada yang memang mungkin mikir kayak teman-teman saya ada yang mikir, oh ya punya mobil dulu biar kalau tinggal bisa sama mertua atau sama keluarga lain gitu ya. Cuman kita melihat kalau mobil itu harganya makin lama makin turun. Betul, betul. Tuh, jadi kayak Kecuali mobilnya kayak limited edition gitu kan. betul, iya. Cuman kan kalau beli limited edition kan ada pajaknya lagi, Mas, pengeluaran lagi. Iya. Mungkin kita harus beli yang itu apa yang bak terbuka gitu. Oh. Sorry. Apa sih itu? yang Oh, dua pintu. Dua pintu, pick up, ekstra pick up. bagasi, Iya. pick up maksudnya ya. Oke, baik. Karena itu bisa ngasilin duit kan? Iya, benar, kan? betul. Iya, benar sih, benar juga. Oke. Terus apa lagi selain itu? Kita juga punya keputusan untuk ngambil asuransi. Asuransi kita tuh sekarang ada 3. Satu, BPJS, udah dapat karena kita berdua kerja. Satu lagi juga asuransi dari perusahaan, itu karena juga kita kerja. Dan satu lagi emang kita consider ambil untuk asuransi tambahan untuk kesehatan. Gitu. Nantinya sih kepengen punya asuransi jiwa, tapi saya kepinginnya kasih ke istri saya. Kenapa? Karena cewek kan kedepannya akan melahirkan and then punya anak gitu ya, dan proses labor itu kan memang sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya itu ada risk, walaupun mungkin sekarang kecil ya, tapi untuk jaga-jaga aja gitu. Karena kalau saya pribadi yang cowok nggak ada risk itu. Kalau istri saya kan masih ada risiko untuk mengandung apa segala macam, dan amit-amitnya itu ada salah satu faktor yang kita berdua consider untuk kalau mau punya asuransi jiwa cover istri saya dulu gitu. Sedangkan kalau balik lagi yang swasta itu buat rawat inap, dan sedangkan asuransi dari kantor itu untuk rawat jalan biasanya gitu. Oke. Terus kalau dalam menata ini sebagai pengantin baru tuh gimana sih kamu menata keuangan di rumah tangga itu? Nah, lucunya nggak tahu ya, mungkin ini udah jadi rahasia umum, tapi saya penganut saya kerja, uang saya setor gitu. Oke. Jadi istri yang manage ya? Iya, istri yang manage gitu. Bahkan maksudnya uang jajan tuh nanti saya pokoknya kasih semuanya, istri yang manage, nanti uang mungkin ada balik ke saya lagi untuk jadi uang jajan atau uang tol apa segala macam gitu. Tapi intinya semuanya ibu negara yang memanage. Nah, itu mungkin praktek gitu. yang bisa ditiru oleh teman-teman semua gitu. Saya nggak bisa ngomong karena saya belum nikah, nggak tahu siapa yang harus manage gitu kan. Tapi memang istri manage semuanya, investasi, dana darurat, asuransi, pengeluaran. Betul. Gitu. Jadi kita diskusi dulu. Kira-kira mau ditaruh di mana uangnya, dialokasikan untuk investasi apa, reksadana kah? Karena kita sendiri ngelihat nggak mau ya taruh uang terlalu lama di rekening aktif. Kalau pemikiran kita taruh di rekening aktif itu at least kepotong, walaupun 15.000 tapi kepotong sama biaya admin. At least kalau misalnya kita taruh di tempat lain, kalau contohlah reksadana ya, duitnya itu nggak berkurang mungkin bisa, tapi ada kemungkinan untuk juga bertambah. Apalagi kalau ditaruh di jangka waktu yang lama gitu. Nah, ini walaupun ibu negara yang pegang keuangan ya, ya bendahara kan ya, mau nggak mau kan. Tapi kan kadang pasti ada tuh kita nggak setuju, misalkan kamu mau beli, misalkan sepatu baru atau apa, ada finansial, aduh didengerin ya istrinya mau beli sepatu baru. Nah, itu kan pasti ada tuh financial disagreement kan, masanya. Kadang-kadang ini penting nih, karena aku, misalnya aku main basket ini untuk tim Sunday kan, tim kita juga ikut kayak kompetisi AOI juga kan. Betul. Masa pakai sepatunya yang udah lama gitu kan, nanti kalau nggak menang gimana gitu. Walaupun ya kalau menang bagus lah gitu. Bagus mas. Nah, bagus mas. Ya, Yeah. beli sepatu. Nah, kalau ada financial disagreement kayak gitu tuh sama istri, sama ibu negara, sama bendahara itu, apa yang terjadi biasanya? Kan kadang-kadang itu ya terjadi percikan-percikan gitu kan ya. Iya, maksudnya jadi ada diskusi. Menurut saya penting, menurut dia belum tentu penting gitu kayak lihat dari prioritasnya. Cuman balik lagi diomongin lagi, di breakdown sih sebenarnya prioritasnya apa, butuh atau enggak, atau misalnya punya kayak misalnya let's say laptop, saya mau ganti laptop, tapi yang laptop sekarang tuh nggak rusak, nggak kenapa gitu. Itu jadi consideration juga, jadi nggak bisa langsung ganti. Cuman ujung-ujungnya kita tarik keputusannya untuk kayak being realistic aja. Misalnya
ya tadi ganti laptop ya. Kalau misalnya laptopnya masih bagus dan sebenarnya nggak usah harus upgrade, walaupun memang ada upgrade yang kira-kira bakal menunjang kerja gitu ya, mendingan nggak usah dulu. Gitu. Tapi kalau sepatu nunjang basket kan? Iya Mas, Iya. ya. Nah, oke. Salah satu lagi hal yang penting buat ini kan kita nikah ya. Kok kita kan saya belum nikah ya. Bentar. Kalau kamu menikah ini kan Dimas kan masuk ding couple ya. Double income no kids kan. Berarti Iya kan betul, ding. Ya. ding ya. Makanya ya alokasi keuangannya bisa lebih agak free lah ya, agak lebih gampang. Nah, tapi kan kita juga perlu tuh mengatasi hal yang unexpected, misalkan tiba-tiba ada kebutuhan gitu, harus terbang ke Flores misalkan, atau harus kemana. Nah, gimana sih cara kamu mengatasi hal itu untuk menumbuhkan dana darurat atau itu? Kalau soal itu memang kita emang bekerja terus berdua, so dapat double income dan emang belum merencanakan kalau punya keturunan dulu. Jadi emang bener banget Mas Luf bilang kalau kita berdua tuh emang ding. And then dari situ sebenarnya dari awal-awal nikah banget sih Mas, kita emang consider untuk punya dana darurat. Dulu sih kita mikirnya kalau langsung uangnya di insurance aja atau uangnya di investasi aja gitu. Sedangkan mengesampingkan yang namanya duit darurat gitu. Takutnya kayak misalnya uangnya diinvestasikan dan di lock terlalu lama, takutnya ada yang mendadak, nah itu nggak bisa ngambil kan. Iya, betul. Ya kan, jadinya ujung-ujungnya harus punya dana darurat dan per bulannya memang selalu disisihkan sama balik lagi bendahara negara, ibu negara tercinta. Itu yang tercinta handle tuh semuanya. emang ditambahin sama dia ya. Gitu. Diedit ya. Gitu. Jadi saya dan istri udah tahu kalau misalnya memang kayak gitu ya, kayak perjalanan ke Flores gitu-gitu yang harus sifatnya urgent, yang nggak bisa ditunda juga. Nah itu kita ngambil dari pos itu. Oke. Jadi menarik ya teman-teman semua ya ngobrol sama pengantin baru ini, baru 2 tahun. Artinya memang ada hal-hal yang kita harus terbuka sama pasangan soal keuangan, karena kan it's one of the fundamental things dalam berumah tangga ya. Betul. Jadi kalau yang mau berumah tangga harus keuangannya minimal sudah direncanakan lah, udah setujuin sama suami istri ya. Iya. Bisa di-manage sama istri, kalau mau ikut caranya pasangan Dimas, oke. Bisa di-manage oleh suami, tapi kayaknya nggak bisa. Tadi ya udah. Oke, ini seru banget obrolannya, tapi kita sini dulu untuk konten kali ini. Kalau teman-teman masih pengen tahu soal topik ini atau mau komen atau ya pengen ada topik lain lah yang soal pernikahan yang mau dibahas, kita bisa masukin aja di komen di @sandeindonesia di YouTube kita. Bisa juga follow, klik, like, and subscribe. Mantap. Biar kita punya banyak followers dan mungkin ada sponsor yang mau tambah di sini ya. Ini masih agak kosong nih, ada guys. kosong nih ya. Kosong. Untuk cashnya. bisa kan? Bisa. Masuknya enak tuh. Sama bisa juga follow IG kita @sunday.indonesia. Di situ juga kita punya banyak konten yang mungkin berguna buat teman-teman semuanya. Kita akan lanjut di episode selanjutnya di TGIS. Kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi, yang lebih kira-kira apa sih teman-teman pengen tahu dari financial, gaya hidup, dan insurtech. Mungkin kita kedepannya akan komen di bawah, biar mungkin, kita tahu kita mau bahas apa aja. Nanti ada teman kita juga bahas insurtech di next episode. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you, bye-bye. Thank God, it's Sunday.